MUI Cicurug Sukabumi menolak renovasi kelenteng yang akan dilakukan oleh Yayasan Gema Cipta Nusantara. Aduh, MUI lagi, ya, katanya MUI dan masyarakat menolak pembangunan kelenteng. Ya, alasannya itu sangat sepele. Padahal kelenteng ini sudah berdiri puluhan tahun. Ketika direnovasi, ya, MUI ini langsung kejang-kejang. Dan dugaan saya dia ini memprovokasi masyarakat supaya masyarakat tidak mendukung pembangunan kelenteng ini. Ya, mereka mengatakan kalau kelenteng ini ada, maka nanti kalau mereka masuk ya ke kelenteng itu, nanti mereka akan jadi ini katanya akan dibudisasikan. Aduh, ya, ada kristenisasi lah, budisasi lah. Ini benar-benar otak tidak waras. Ini MUI loh. Ya, inilah kenapa masyarakat selalu teriak tutup MUI, bubarkan MUI, karena nggak ada faedahnya. Ya, bukannya memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang hidup bertoleransi, tapi justru memprovokasi masyarakat untuk melarang renovasi. Yang namanya renovasi ya berarti kan tempat ini sudah ada sebelum MUI ada mungkin. Ya kan? Sebelum MUI ada atau bahkan ya tempat ini sudah berdiri gitu. Ini sekarang ketika direnovasi MUI ribut. Ini benar-benar tidak waras ini kawan-kawannya. Bantu viralkan video ini. Ya, inilah gambaran ya dari Majelis Ulama Indonesia. Apakah ini oknum atau memang ini perintah atasan ya entahlah, yang penting dia mengatasnamakan Majelis Ulama Indonesia. Dalam video ini saya melihat ya pembawa acara ini mengatakan Majelis Ulama Indonesia. Ya, kita simak sampai tuntas. Tempat itu merupakan rumah ibadah Istana Langit ke-9 Ciu Tien Kung Kebon Limus. Ketua MUI Kecamatan Cicurug, Kiai Haji Endang. Nah, jelas ya, dia ini ketua MUI loh. Ketua MUI Kecamatan Cicurug. Ini bukan cuma sekretaris, bukan hanya komisi-komisi, tapi ini ketua MUI Kecamatan Cicurug, Kiai Haji Endang Sanuz Azza. Ini Kiai Haji tapi otaknya benar-benar tumpul. Ya, mempersulit orang untuk renovasi loh. Merenovasi rumah ibadah, tapi dia mempersulit. Ini merasa sok hebat, sok jago. Inilah mereka inilah yang membuat negara ini rusak. Mereka inilah yang membuat negara ini tidak berkembang. Hari-hari hanya ngurusin pembangunan rumah ibadah, yang terjadi hanyalah pelecehan terhadap santriwati. Gitu doang. Pembangunan rumah ibadah dipersulit. Orang beribadah yang non muslim juga diributin. Itu kasusnya kan banyak. Ya. Ketua MUI Kecamatan Cicurug. Waduh, otaknya ini benar-benar luar biasa bahlul ini ya. Sanaul Asha menyatakan ada 6 syarat yang harus dipenuhi sebelum dilakukan renovasi. Saat ini hanya 1 yang sudah terpenuhi, yaitu dukungan warga sekitar, sementara sisanya tidak dipenuhi, jelasnya. 6 persyaratan tersebut mengacu pada surat keputusan bersama SKB 2 Menteri tentang pendirian rumah ibadah. Aturan itu adalah peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Rumah ibadah Ciu Tien Kung itu sudah berdiri sejak 1975. Nah, ini sudah berdiri sejak tahun 1975. Ini sebelum saya lahir ini barang sudah ada. Bayangkan. Ini sekarang waktu dibangun kemarin nggak ada masalah, ya. Sekarang dipersulit. Ada apa ini? Tinggal mau renovasi, bukan bangunan baru loh, direnovasi, tapi dipersulit. Wah, ini seharusnya MUI pusat turun tangan ini, ya, atau kepolisian turun tangan ini. Jangan dong sewenang-wenang begitu, mentang-mentang itu bukan Islam, kalian ribut, ya kan? Lahan tempat rumah ibadah itu berdiri seluas 8.800 meter persegi. Bangunannya terdiri dari 3 bagian. Pertama, rumah ibadah petilasan Prabu Siliwangi.
Kedua, Vihara Khusus YM Buddha Dewi Welas Asih Kuan Im. Ketiga, Ciu Tian Sieni atau Dewi Langit ke-9. Sejarah tempat itu tak terlepas dari keterkaitannya dengan para pemimpin dalam sejarah Tatar Sunda. Tempat itu dianggap sebagai salah satu petilasan para leluhur seperti Eyang Raden Semadalan Paku Alam Jaya Kusuma atau Kian Santang. Terkait juga dengan Eyang Raden Temanggung Jaya Kusuma atau Prabu Siliwangi. Maksud renovasi tersebut adalah ingin menjadikan tempat itu sebagai wisata religi. Setiap orang dari agama dan etnis apapun bisa mengunjunginya. Selain syarat pembangunan dianggap tidak cukup, ada alasan penolakan renovasi. Masyarakat setempat diklaim tak ingin terjadi budaisasi. Mereka ya, tadi alasannya masyarakat setempat, padahal mereka sudah mendapatkan izin loh dari masyarakat. Lalu sekarang alasannya masyarakat setempat lagi. Masyarakat setempat diklaim tak ingin terjadi budaisasi. Waduh. Apakah dengan berdirinya itu Anda tiba-tiba langsung jadi Buddha? Apa jadi penganut Buddha? Masa sih iman Anda goncang gitu loh? Bayangkan di Indonesia ini ada ribuan masjid. Ya mungkin ratus ribu. Atau mungkin sudah 1 juta masjid. Tapi kami orang Kristen gak ada masalah. Apakah dengan adanya masjid lalu kami tiba-tiba jadi Islam? Gak ada masalah. Ya, tapi ini loh, bahkan ini katanya mau dijadikan wisata religi. Artinya siapapun yang ingin berwisata ya silakan. Tapi ini apakah ini tadi di awal katanya sudah mendapatkan izin dari masyarakat setempat. Ini lagi diklaim bahwa masyarakat setempat diklaim tak ingin terjadi budaisasi. Nah, ini ada kontradiksi. Ya, kemungkinan masyarakat sudah izinkan, tapi ada pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan masyarakat. Ya, masyarakat tidak ingin ya terjadi budaisasi. Ini benar-benar memalukan ya bangsa ini ya. Tak ingin terjadi budaisasi. Mereka tak ingin berubah menjadi penganut Buddha setelah mengunjungi tempat tersebut. Mereka tak ingin menjadi penganut Buddha setelah mengunjungi tempat tersebut. Waduh, ya Somad itu udah pernah loh masuk ke wihara. Ya, Anies Baswedan itu sudah pernah loh masuk ke wihara. Apakah mereka sekarang jadi Buddha? Enggak kan? Tetap Islam kan? Ini alasan yang dibuat-buat. Ini alasan sampah, alasan konyol. Alasan dari orang-orang yang hatinya, yang jiwanya rusak. Yang tidak ingin membangun Indonesia sebagai negara yang penuh dengan toleransi. Rusak. Dan inilah ya otak-otak dari manusia-manusia sampah. Ya, ini MUI ini mana MUI ini ya? Justru ketua MUI yang ya di kecamatan tersebut yang bikin gaduh ini ya. Alasan itu tentu tak masuk akal. Bagaimana mungkin orang berubah keyakinan gara-gara berwisata ke vihara? Kita berharap pemerintah berpegang pada konstitusi dalam menengahi persoalan ini, bukan dengan mengorbankan hak kelompok minoritas atas nama ketertiban dan kerukunan. Jangan persulit renovasi rumah ibadah saudara kita. Ya, ini informasi yang perlu untuk Anda viralkan, sobat. Jangan Anda berdiam diri, Anda perlu viralkan informasi ini, ya, supaya ini menjadi viral dan menjadi perhatian. Saya lihat sepertinya kalau nggak viral, pemerintah sepertinya nggak terlalu pusing. Kalau nggak viral, sepertinya kepolisian pun tidak terlalu pusing. Ini perlu Anda viralkan, kawan-kawan. Ya, oke, ada satu informasi lagi yang saya mau tunjukkan, ya terkait hal ini. Ya, namun sebelumnya saya mohon kepada sobat waras untuk terus ya dukung channel ini, dukung terus pembangunan rumah ibadah kami di pedesaan lewat yayasan Kertas Agaves yang ada di layar kaca sobat waras ya, lewat BRI ya. Ini sedikit informasi saldo kita saat ini ada 30.213.461, yaitu kemarinnya ada 50 juta, tapi saya tarik ada 55 juta, lalu saya tarik 25 juta untuk membeli perlengkapan pembangunan rumah ibadah kita. Kemarin beli alkon untuk sedot air, ya kan. Barangnya semua ada lengkap, notanya semua ada lengkap, nanti kita akan tunjukkan ya.
Ya, lalu ini proses pendirian tiang gereja ya yang sudah mulai dilaksanakan ya, sudah 2 tiang ya yang berdiri ya, puji Tuhan. Nah, ini 2 tiang ya. Nah, ini sudah 2 tiang, 1 2 ya, kiri kanan. Ya Sobat Waras, terus dukung ya supaya pembangunan rumah ibadah ini sampai tuntas, sampai selesai ya. Ini ya saya yakin kadrun tidak akan berani ke sini ya. Ya ini ya kawan-kawan ya. Makanya saya rahasiakan tempat saya ini, kalau kadrun tahu ini mungkin mereka akan mempeributkan ini ya. Ya Sobat Waras, terima kasih terus dukung supaya bangunan rumah ibadah ini segera selesai dan jemaat Tuhan bisa beribadah di sini. Ya, kita harus lawan ya gerakan-gerakan intoleran dari para kadrun sampah yang tak tahu diri itu ya. Ya, terkait berita tadi Sobat, ini ya, ini juga sudah dimuat. Sorry ya. Ini sudah dimuat juga ya di beberapa portal berita yang saya sudah temukan ya. Ini ya, MUI Cicurug. Nah, jadi yang biang keroknya ini saya lihat MUI Cicurug, Sukabumi ya. Bahkan dia ketua MUI lagi ya, tolak renovasi tempat ibadah non muslim ya. Ada syaratnya katanya ya. Ini Makassar terkini dimuat 14 Juli hari ini berarti ya beritanya ya. Ya, 14 Juli ya. 2022 pukul 01.31. Nah, ini dia manusianya ya, yang saya nggak tahu otaknya kok begitu kotor gitu loh ini ya. Lihat jelas-jelas wajahnya ini ya. Otaknya begitu tumpul dan kotor gitu kan. Suka sekali mempersoalkan pembangunan rumah ibadah non muslim ya. Ini ya, ya terkini Jakarta ya. MUI Cicurug Sukabumi menjadi perhatian publik usai menolak renovasi tempat ibadah non muslim. Lebih tepatnya ialah salah satu wihara di sana. Ya, sebagaimana diwartakan bahwa beberapa waktu lalu publik memang dihebohkan dengan sikap MUI Cicurug yang dengan lantang menolak renovasi wihara. Dikabarkan bahwa pihak MUI Cicurug pernah menyampaikan setidaknya ada 6 syarat yang harus dipenuhi. Ini renovasi loh, kok syaratnya apa lagi sih? Ya kan? Ini jangan-jangan syaratnya sama dengan mendirikan rumah ibadah baru ini, ya. Harus dipenuhi apabila renovasi tempat ibadah non muslim itu ingin dilaksanakan. Ini kalau giliran yang non muslim syaratnya ya harus. Ya kalau yang berdirinya punya kalian ya mana urus, nggak perlu izin. Berita itu kembali heboh usai sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter ya ini ya, oleh akun Twitter @gadisresidu ya B3, bagaimana dilansir terkini.id pada Kamis 14 Juli 2022. Dalam video itu terlihat seorang wanita bernama Cindy Florence ya menyampaikan narasi berita tentang penolakan renovasi tempat ibadah non muslim oleh MUI Cicurug. MUI Cicurug Sukabumi menolak renovasi kelenteng yang akan dilakukan oleh Yayasan Gema Cita Nusantara, ujar Cindy dalam video itu menyampaikan. Tempat itu merupakan rumah ibadah ya Istana Langit ke-9 Ciutien Kung Kebon Linus ya, ujar Cindy melanjutkan warta dalam videonya. Ketua MUI Kecamatan Cicurug, Kai Haji Endang Sanaul Azza menyatakan ada 6 syarat yang harus dipenuhi sebelum dilakukan renovasi. Ujar Cindy melanjutkan, saat ini hanya 1 yang baru terpenuhi, yaitu dukungan warga sekitar. Sementara itu sisanya belum terpenuhi, ujar Cindy menyampaikan pernyataan Ketua MUI Cicurug Sukabumi. Selain mengunggah video berita itu, sang penggiat Twitter juga menuliskan cuitan yang menentang sikap MUI Cicurug soal renovasi tempat ibadah agama non muslim. Ya, ini ya. Ya. Ya, apakah MUI melarang? Seingat saya SKB 2 Menteri udah dicabut. Sungguh tidak adil, tulis sang pengguna Twitter dalam cuitannya itu. Jika membangun masjid, musola demikian mudah, bahkan mungkin tanpa izin, berbelit, sedangkan tempat ibadah agama lain dipersulit, tulis sang pengguna Twitter menandaskan cuitannya. Ya, itulah kawan-kawan ya,
Memang kalau bangunan rumah ibadah mereka ya bebas, ya nggak ada persoalan. Tapi kalau bangunan rumah ibadah yang non mereka udah banyak sekali ya. Saatnya tetapkan tetapkan dukung Ganjar Pranowo agar yang seperti ini tidak bisa bikin kacau Indonesia. Sepertinya MUI kok sangat berkuasa sekali di negara Pancasila. Negara harus hadir karena setahu saya tidak ya seharusnya MUI berkelakuan seperti itu ya. MUI kok sok berkuasa banget ya. MUI Indonesia negara tidak boleh kalah sama MUI ini. Renovasi saja sudah ditolak, apalagi membangun tempat ibadah baru bagi non-muslim. Pasti dia mau berjilid-jilid. MUI menumbuhkan sikap intoleran di NKRI yang majemuk. Ingat, jika karena agama kamu membenci sesama manusia, berhentilah belajar agama. Belajarlah dulu nilai kemanusiaan, karena semua manusia ya ciptaan Tuhan. Masuk surga kalau larang-larang agama lain. Wah, apa kawan Abu jadi presiden bisa-bisa tempat ibadah non-muslim digusur. Ya, mau renovasi aja susah, apalagi mau bangun yang baru ya. Orang beragama saja dipersulit, nanti jadi ateis, teriaknya PKI. Yang saya tahu orang Sunda toleransinya bagus, orangnya ramah-ramah, atau ini salah guru ya, entahlah ya. Negara harus hadir di antara warganya sehingga tidak ada istilah yang keluar ya dan dapat memecah belah bangsa. MUI Cicurug Sukabumi penuh kepalsuan, di daerah milenial masih bersikap mengerikan, memalukan umat. Apakah hak MUI terhadap urusan agama lain? Inilah kawan-kawan. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Itu dipraktekkan dong. Maksudnya biarkanlah orang membangun rumah ibadahnya. Dan biarkanlah kamu menganut agamamu. Ini giliran kalau dikritik. Ya, baru mengatakan agamaku, agamamu. Ya, agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Ya, ini giliran mau bangun rumah ibadah orang. Ribut minta ampun. Bayangkan saja kalau masjid yang dipersulit di Papua. Woi MUI, dengar kau. MUI Sukabumi, dengar kau. Cicurug. Seandainya di NTT masjid ya dipersulit, kau mau bilang apa? Dasar gemblung. Itulah kawan-kawan. Sekian, bantu viralkan ini ya. Salam waras dan bye-bye. Beda dengan penganut Kristus, percaya kepada Kristus. Kita diajarkan untuk menghargai, menghormati. Ya, perbuatlah kepada orang yang seperti saya lupa ayatnya ya. Apa yang engkau ingin orang perbuat kepada Anda, perbuatlah terlebih dahulu kepada mereka. Kalau Anda mau ya engkau dihargai, hargailah dulu orang lain. Jangan tunggu dihargai dulu baru menghargai orang. Jangan. Kamu harus memulai menghargai orang supaya orang juga menghargai Anda. Bukan tunggu orang menghargai baru Anda mau menghargai orang. Oke, jangan terbalik-balik otakmu seperti kado. Bye-bye, salam waras.